terdakwa Setia Novanto menyatakan adanya aliran dana 500 ribu dolar Amerika Serikat bagi Puan Maharani dan Pramono Anung. Benar-benar ngeri-ngeri sedap. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah membuktikan komitmennya untuk memberantas serta melibas korupsi di Indonesia. Bayangkan rekan-rekan, skandal mega korupsi kini mencuat kembali, terutama usai adanya penetapan tersangka baru. Dan tentu saja ketika bicara tersangka baru, maka besar kemungkinan adanya indikasi sosok tersebut tidak sekedar jadi tersangka, tapi bisa saja dijadikan alat untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam skandal mega korupsi IKTP, dan apa kabar juga nama-nama besar yang disebut dalam persidangan. Karena tentu saja ini akan menjadi polemik yang seolah tidak berkesudahan, apalagi kalau sudah menyangkut ranah skandal mega korupsi. Kemudian rekan-rekan, kira-kira apa menurut Anda langkah ke depan untuk kasus ini? Apakah tetap lanjut penyelidikan atau justru stop saja? Silahkan tuangkan pendapat di kolom komentar, karena tentunya kasus tersebut juga jadi PR yang cukup krusial bagi tim penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang membuat negara kita boncos. Maka dari itu, ayo deh kita simak serta analisa lebih dalam lagi. Menteri Hukum Supratman Andi Akhtas menyampaikan pemulangan kasus korupsi pengadaan proyek IKTP Paulus Thanos merupakan kasus pemulangan buronan pertama. Melalui perjanjian ekstradisi, proses persidangan Thanos akan Menteri Hukum Supratman Andi Akhtas menyampaikan pemulangan kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk IKTP Paulus Thanos merupakan kasus pemulangan buronan pertama melalui perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura. Hal tersebut disampaikan Menkum usai menggelar acara apresiasi kekayaan intelektual di Gedung Kementerian Hukum Jakarta pada hari ini. Case pertama, jadi belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini case pertama perjanjian ekstradisi yang dulu ditandatangani oleh Presiden, sekarang ini kita jalankan sekarang. Supratman menjamin semua dokumen terkait ekstradisi Paulus telah lengkap, namun terkait teknis persidangan Paulus yang disidangkan pada 23 Juni, dia meminta hal tersebut untuk ditanyakan kembali kepada KPK. Kedepan proses persidangan Thanos akan berlangsung di Singapura pada 23 hingga 25 Juni 2025 sebagaimana bagian dari perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam perkara pidana, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara Indonesia dengan Singapura. Dengan gamblang menyebut itu Puan Maharani dan Pramono Anung masing menerima 500 ribu US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Puan Maharani 500 ribu dan untuk Pak Pramono 500 ribu. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Ikuti pikiran Pak Prabowo Subianto itu memang sejak 2014, bahkan sejak 2009 ketika berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada dua vocabulary yang saya kira tidak pernah berubah dari Pak Prabowo Subianto. Satu adalah soal kebocoran, yang kedua negara itu hanya dikuasai segelintir orang, punya ekonomi, tapi mayoritas rakyat miskin. Itu dua hal yang saya kira tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Jadi kalau kita melihat komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, yang ini menjadi salah satu variabel penting kepuasan publik terhadap pemerintah hari ini, saya nggak kaget. Ini sudah difikirkan sejak lama oleh Pak Prabowo Subianto. Mau bicara Anies Baswedan adalah lebih peduli rakyat. Kalau Anies presiden, Anies itu didukung partai politik, Anies didukung oligarki di belakangnya. Emang sesuci apa Anies Baswedan? Sesuci apa dia gitu loh? Kemungkinan besar minggu depan akan dikirimkan seluruh berkas yang diminta oleh pihak Singapura menggunakan pengantar dari Kementerian Hukum. Jadi harapan kita dalam waktu dekat ini bisa ada update lagi ya. Jadi infonya pekan depan, entah itu mungkin hari Senin atau Selasa, berkas itu akan dikirimkan. Kalian masih ingat nggak waktu Hasto kemarin ditetapkan jadi tersangka? Aku bilang apa? Ini akan ada pengungkapan kasus EKTP jilid 2. Dan sebentar lagi akan terlaksana.
Karena salah satu pelaku yang udah DPO sudah ditahan di Singapura. Apa kaitannya Bung dengan Hasto? Karena kemungkinan ada 3 nama lagi yang akan terseret dari kader PDIP. Siapa-siapa aja namanya, Bung, sabar kali ya. Ikuti cerita ini dari awal sampai akhir biar ketemu kalian siapa orangnya. Aku gak akan spill di menit keberapa, aku akan kasih tahu. Ya, nah, jadi kemarin ya beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah tanggal 15 Januari 2025 ya sudah ditangkap ya salah satu DPO kasus EKTP yang bernama Paulus Thanos, ditangkap di Singapura ya. Nah, jadi mungkin kalian bertanya, apa peranannya si Paulus Thanos ini? Nah, kita harus runut dulu dari awal ya. Kita harus runut dari awal sampai akhir supaya kita ketemu kesimpulannya. Jadi penyebutan tentang kemungkinan kader PDIP akan terseret 3 orang lagi namanya nggak menjadi hoax. Karena aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kukatakan. Iya kan? Itu dia. Yang ku sampaikan ini data. Data, wah, bukan fakta yang dibuat-buat. Jadi kita runut dulu dari awal. Jadi kalau bicara tentang kasus EKTP, ya, kiblatnya itu selalu Setia Novanto. Selalu ke situ, nggak ada yang lain. Padahal pelakunya banyak. Yang nerima aliran dana juga banyak. Yang berkeliaran juga masih banyak. Aduh, ya kan. Jadi begini, tahun 2010 Kemendagri mengajukan sebuah proyek, ya, proyek pengadaan EKTP. Ya, jadi kalau sudah pemerintah mengadakan proyek seperti itu, sudah pasti harus dibahas terlebih dahulu di DPR, ya. Jadi waktu itu yang membahas itu adalah Komisi 2 DPR RI. Nah, dilakukanlah pembahasan, ternyata setujulah ya untuk dilaksanakan atau dilakukan pembuatan EKTP secara massal, ya, secara besar-besaran, dan dana yang dibutuhkan itu sekitar 5,9 triliun. Wah, banyak itu, banyak. Ya kan? Nah, setelah dilakukan pembahasan, ya, dipanggillah, ya, dikontaklah atau ditelepon atau dikomunikasikanlah dari dari pihak DPR Komisi 2 kepada Kemendagri, ya. Waktu itu ketua Komisi 2 yang namanya Burhanuddin Nabitupulu, ya, meminta fee kepada Kemendagri. Untuk apa itu? Sebagai uang pelicin. Supaya apa? Supaya DPR, ya, boleh memberikan kartu hijau untuk proyek EKTP. Ya kalau sudah dibahas, sudah ketok palu, ya tinggal jalan kan begitu. Pemerintah tinggal mengeluarkan uangnya kan begitu, ya kan? Nah, kemarin itu ya si Burhanuddin ini meminta fee. Aku yakin bukan untuk dia sendiri. Karena dibahasnya kan rame-rame. Kan begitu kan? Jadi dimintalah fee kepada si Irman. Jadi dirjen ini namanya Pak Irman. Nah, Irman mengatakan bahwasanya pemberian fee akan dilakukan oleh rekanannya yang merupakan pengusaha. Febri itu segala jaringan kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan money laundering kan, TPPU-nya kan. Itu harus dikejar tuh nanti sama tim 9. Kalau benar-benar tim 9 ya. Dia kan nggak cuma satu kasus. Kasus ini diperas, kasus ini dia ambil dari banyak kasus kan, dan setiap kasus ini punya lingkaran sendiri, punya manusia sendiri. Misalnya kasus yang ini, tentunya si ini pakai jaringan memeriksa siapa, penasihat hukumnya siapa, satu selesai kan. Tahu-tahu ada kasus kedua nih, oh dia mau peras lagi yang kedua, ada jaringannya si ini, ada si ini, yang dipakai pernah terlibat begitu, atau beberapa bawahan-bawahan dia yang terlibat dalam memuluskan kegiatannya, itu baru perasannya. Sekarang bagaimana dia kemudian memakai uang perasan ini untuk kemudian banyak lagi yang terlibat. Jadi banyak sekali yang terlibat sebenarnya, dan kalau mau dijalankan penegakan hukum semuanya harus kena. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah dijalankan oleh Febri sebagai perusahaan sayapnya dia untuk menjalankan aktivitas berperusahaan, berbisnis dari uang hasil pemerasan, hasil TPPU kan. Perusahaannya udah banyak ini, itu juga harus kena semua tuh. Kemarin sudah ditetapkan satu tersangka yang baru di kasus Covid, itu ada Nurman Ferdi.
dan di mana ternyata dia adalah salah satu perantara untuk ke beberapa perusahaan, termasuk PT Waskita Beton juga terseret dalam kasus ini, dan juga ada beberapa perusahaan properti lainnya. Dan yang menariknya adalah ternyata Nurman ini adalah satu alma mater juga dengan Febri. Abang melihat ini sudah mulai terungkap skema atau jaringan dari Febri Ardiansyah. Jadi kalau kita bicara jaringan Febri Ardiansyah, yang Pitsus yang mantan itu, ya pertama kan ada yang satu alma mater, ada juga yang teman motoran, ada juga, atau teman main, atau teman kenal baru-baru ada juga. Jadi jaringannya memang luas, karena bagi Febri itu segala jaringan kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan money laundering kan, TPPU-nya kan. Jadi kadang-kadang pakai jaringan teman, kadang-kadang jaringan keluarga, kadang-kadang jaringan teman-teman penasihat hukum yang lain kan begitu. Kan kalau kita dapat data lebih lengkap lagi kan termasuk beberapa kantor hukum juga ikut terlibat sebenarnya. Jadi itu harus dikejar tuh nanti sama tim 9. Kalau benar-benar tim 9 ya gitu. Jadi harus dikejar oleh mereka itu. Jadi nggak sebatas satu persoalan, karena Febri ini ketika dia melakukan pemerasan atau TPPU atau namanya pemeras ya memang ya sebenarnya ya, atau gratifikasi atau apalah begitu kan, dia kan nggak cuma satu kasus ini diperas, kasus ini diperas, kasus ini diperas, kasus ini, jadi ada banyak perasan-perasan yang dia ambil dari banyak kasus kan, dan setiap kasus ini punya lingkaran sendiri, punya manusia-manusia sendiri. Misalnya kasus yang ini, tentunya dia pakai temennya si ini pakai jaringan pemersnya siapa, penasihat hukumnya siapa. Satu selesai kan, tahu-tahu ada kasus kedua nih, oh dia mau peras lagi yang kedua, ada jaringannya si ini, ada si ini, ada si ini, yang dipakai penasihat hukum siapa. Semakin banyak kasus yang dia punya, yang dia peras, semakin juga banyak penasihat hukum yang terlibat begitu, atau beberapa bawahan-bawahan dia yang terlibat dalam memuluskan kegiatannya. Itu baru perasannya. Sekarang bagaimana dia kemudian memakai uang-uang ini, uang perasan ini untuk kemudian dipakai berperusahaan. Itu juga banyak lagi yang terlibat. Jadi banyak sekali yang terlibat sebenarnya. Dan kalau mau dijalankan penegakan hukum, semuanya harus kena. Baik penasihat hukum di Bandung, baik penasihat hukum di Jakarta, baik penasihat hukum di Jambi kalau ada, itu harus kena. Itu baru penasihat hukum. Baik pengelola perusahaan juga, itu harus kena juga, karena aliran TPPU itu kemana-mana kan begitu kan. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah dijalankan oleh Febri sebagai perusahaan sayapnya dia untuk menjalankan aktivitas berperusahaan, berbisnis dari uang hasil pemerasan, hasil TPPU kan. Perusahaannya udah banyak ini, itu juga harus kena semua tuh. Nah, tinggal kita nanti pantau bagaimana pihak jaksa tim 9 mengerjakan ini. Apakah sampai tuntas atau hanya di atas kertas saja, sama kulitnya saja. Kita lihat, ini kan baru tersangka baru 3 nih sekarang nih kan, Febri, Don Rito, sama Nurman Heri. Nah masih ada, itu baru kelompok paling inti tuh. Di ujungnya tuh ada penasihat hukum, ada bawahannya Febri, atau mungkin atasannya Febri juga, yang mana kita tahu ya, nah, ya kan? Emang Febri atasan siapa? Nah kita nggak tahu. Gitu. Oke, Bang, ini menarik juga. Kemarin kan juga ada beberapa nama praktisi hukum ya, nama lawyer juga terseret di dalam kasus ini gitu. Kemarin juga kita dengar sepertinya Febri memang di balik jeruji besi ini sedang bernyanyi, seperti yang Abang bilang di awal dulu ya. Febri sedang bernyanyi dan menyebut beberapa nama, salah satunya ya nama atasannya juga tersebut nih. Gitu. Jadi ini juga banyak yang menyoroti. Kemarin Kejagung menggeledah kembali rumah Febri yang di Radio Dalam itu. Dia jadi ditemukan dokumen untuk aktivitas TPP. Padahal Febri juga mengatakan dia dikriminalisasi. Artinya apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ditemukan dari tim 9 ini, Pak. Ya, jadi kan tim 9 bekerja, ditemukanlah aktivitas TPPU kan. Berarti baru sekelompok aktivitas TPPU kan, untuk proyek apa itu kan, namanya TPPU kan. Uangnya buat kemana-kemana. Nah itu nanti digeledah tuh. Cuman ya begini, kadang-kadang ya kita nggak habis pikir.
ada seorang juru bicara KPK kemudian menjadi pengacaranya Febri. Sebenarnya kalau dia sudah dididik menjadi juru bicara KPK, dia harusnya kental dalam penegakan hukum untuk keadilan anti korupsinya. Tapi ini kan dia melakukan pembelaan terhadap seorang Febri yang adalah koruptor. Jadi antagonisnya keluar tuh. Jadi tadinya malaikat kenapa jadi ikut membela ke sana kan begitu. Jadi kita juga nggak habis pikir. Sebenarnya kalau doktrinnya sudah membela anti korupsi aja, sampai pun berada di wilayah manapun anti korupsi. Tapi ini kan dia bela juga tuh, kita nggak sebut nama ya, tapi pengacara Febri lah yang katanya juru bicara KPK kan, tapi kan akhirnya menjadi sesuatu yang bagi kita memalukan gitu. Kita aja kalau disuruh bela-bela begitu aja nggak mau gitu kan, gitu ya, cukup sederhana aja hidup lah ya, nggak usah repot-repot kan begitu kan. Tapi ya ini kan artinya integritas sebagai yang dulunya adalah membela yang anti korupsi, ternyata hancur juga integritasnya kan ya. Ya kita akhirnya bilang begitu. Faktanya karena harusnya kalau orang anti korupsi terus sampai tua pun harus anti korupsi kan begitu kan, supaya nanti orang nggak kemudian menilainya berbeda. Oh kalau di KPK ente anti korupsi, tapi kalau di luar ente sudah menjadi pembela koruptor kan begitu. Jadi nggak matching di nuraninya gitu. Beberapa nama pengusaha juga keseret dalam salah satunya ada nama Haji Isam juga yang dikait-kaitkan dengan dalam kasus Febri ini, dimana kan dia juga punya tambang batubara kan, pengusaha tambang batubara. Terus juga ada beberapa nama pengusaha, juga Tantian juga dia sedang dipantau juga. Dan yang menarik adalah Ferry Boboho, di mana dia minta perlindungan sama oleh LPSK. Jadi saat ini Ferry Boboho dititipkan di LPSK. Gimana Pak? Ya artinya dia membuka kartu semuanya tuh. Dia juga mungkin hidupnya juga udah penuh tekanan. Kaya tapi penuh tekanan, ini uangnya uang haram semua. Mungkin dia mau bertobat kali kan. Ya sudahlah, dia buka semuanya dia, tapi dia dilindungin ya. Jangan sampai mati nih kan begitu. Kan ada juga yang mati juga kan begitu. Jadi harus dijaga gitu. Nah, jadi nggak apa-apa dia jadi justice kolaborator di LPSK ya, sehingga dia bisa banyak bercerita yang dia tahu gitu. Jadi semakin banyak kemudian ini berkembang, kasus ini nanti bercabang-cabang banyak, ini semakin lengkap nanti penanganannya. Jadi begini, kita jangan terbatas penanganan kepada 1-2 kasus yang diperas, karena Febri banyak sekali memeras gitu, banyak sekali memeras dengan perkara yang beda-beda, dan setiap perkara punya pemainnya, punya latar belakang, punya manusianya, punya orang juga yang melakukan TPPU-nya, orang juga yang berperusahaannya. Itu mungkin satu persoalan pemerasan ini bisa sampai 20-30 tersangka nih nanti nih. Kalau ada 10 yang diperas, model-model perkara yang diperas ada 10 perkara aja udah banyak lagi tuh begitu ya. Ini kita berharap tim 9 lah ya, nggak ada lagi kita harapin kan, KPK nggak bisa kita harapin kan karena nggak menangani perkara. Tim 9 ini supaya bisa menangani semuanya gitu. Jangan mati hanya atau mandek hanya pada 1 kasus saja atau 2 kasus. Dia kasusnya banyak kok Febri itu, yang diperas banyak orang sudah cerita, kami kena peras, Sono juga kena peras begitu, seperti itu. Dan ini yang paling penting adalah kasus ini memalukan buat jaksa. Satu lagi sih, ini menurut Abang sendiri, ini kan misteri kematian dari penjaga rumah Febri ya. Sudah 2 minggu Bang, penjaga rumah Febri ini tewas, di mana dia tewas di sebuah klinik, di mana klinik itu pun diduga milik Febri Ardiansyah yang tidak jauh dari rumah Febri. Dan sampai saat ini penyidik belum juga menetapkan status apakah ini langsung naik sidik atau seperti apa, karena melihat keluarga dari si Sutrimo ini juga almarhum ya, tidak menginginkan adanya otopsi juga. Ya kalau otopsi kadang-kadang kalau untuk kepentingan hukum ya tetap diperbolehkan otopsi ya, walaupun keluarga tidak mau otopsi tetap aja boleh ini diotopsi ya. Tapi yang jelas kita menunggulah, kan polisi juga sudah bekerja 2 kali nih ke TKP kan, atau melakukan penelaan ya 2 kali, jadi mereka serius. Jadi kita tunggulah hasilnya apa. Ini kan baru 2 minggu, biasanya 1 bulan sampai 2 bulan lah baru keluar tuh hasilnya apa, penyidikan seperti apa, kita tunggu aja. Jadi kita harus berbaik sangka atau berpositif thinking terhadap kinerja dari pihak kepolisian yang memproses penanganan, penyidikan perkara kematian dari almarhum Sutrimo yang adalah kepala rumah tangganya Febri begitu.
Bang, ini banyak banget yang kita mencoba mewawancarai orang-orang sekitar rumah, pada takut. Iya pasti takut. Kita aja kalau ditanya takut. Jadi banyak takut ya karena nggak mau terlibat langsung dalam persoalannya orang lain kan. Jadi ya daripada kita tersangkut-sangkut kata keluarga-keluarga ini kan atau orang-orang yang mending kita diem-diem aja dah. Apalagi mati itu satu orang kan begitu. Ada kemungkinan nggak sih Bang keluarga ini diintimidasi gitu? Selalu ada kemungkinan, berbagai kemungkinan ada, berbagai macam kemungkinan ada. Ini udah kelas apa ya? Ya kelas Jamitsus. Kalau ditanya kelas apa ya kelas atas. Di atas kakap lagi. Iya, kelas Jamitsus lah, sekelas orang kedua Kejaksaan Agung. Berarti karena akan banyak tersangka yang Akan banyak tersangka seharusnya kalau penyidikannya berjalan baik akan banyak sekali tersangka. Tersangka pertama adalah tersangka yang mengelola pemerasannya dengan berbagai kasusnya. Tersangka kedua adalah mereka yang menjalankan usaha-usaha dari hasil perasan tadi. Nah, itu dia rekan-rekan telah kita saksikan bersama karena memang ternyata ya tidak bisa dipungkiri bahwa terdakwa sebelumnya Setia Novanto membeberkan dan menyebutkan beberapa nama secara gamblang. Ini tidak melalui inisial, ini tidak melalui kode rahasia, tapi ini 100% informasi ataupun statementnya disampaikan di hadapan sidang dan juga bisa diakses oleh publik, bisa dilihat oleh publik tayangannya rekan-rekan. Kemudian kalau kita bicara skandal mega korupsi, sepertinya ya ini adalah sesuatu yang memang harus dibongkar. Tidak cuma mega korupsi IKTP, tapi semua yang mencakup kerugian uang rakyat, kerugian uang negara tentunya harus dibongkar. Karena tentu saja ini bagian komitmen juga pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk membongkar semua itu. Dan faktanya, suka ataupun tidak suka, ternyata kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka berhasil membongkar beberapa skandal mega korupsi yang tentu saja ini akan menyelamatkan aset negara, ini akan menyelamatkan uang rakyat. Karena pada akhirnya memang korupsi bisa menghambat beberapa sektor krusial di negeri ini, maka dari itu rekan-rekan, ketika ada kasus korupsi ya harus diusut tuntas, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, dan tentu saja yang paling terpenting adalah uang negara harus diselamatkan, salah satunya adalah melalui mekanisme perampasan aset.